aplikasi sudah ya. Sampai join sambil dibuka sambil ya sambil dibuka nanti sambil ekspor di situ nanti nanya silakan aja langsung. Kenapa Facebook Marketplace? Kalau saya pribadi harganya masih bagus sih dibanding dengan yang lain. Ya walaupun masih di bawah Facebook Ads harganya, tapi profitnya masih bagus tadi, persaingannya masih enak. Walaupun dengan gratisan memang butuh masif dan telaten ya seperti itu. Tampilannya seperti ini tahu ya. Yang ada tanda itu apa namanya? Toko ya, di atasnya ikon toko diklik saja. Saya bilang ya, ada Facebook Watch, terus halaman, terus grup. Paket mas, Dulunya ada. yang itu ini enggak ada ya. Setelah saya keluar Ini udah lama ya pakainya. Sudah lama. Sejak saya keluar halaman terus pakai apa sih kan? Ini saya keluar halaman. Dulu ada sih. Oh, Makanya. Ini udah masuk ya. Ya seperti tampilannya. Sebelum mulai iklan kita persiapan dulu ya, pastinya dengan kita punya akun Facebook lah pasti ya. Akun Facebook yang kalau bisa terverifikasi ya. Kita ada nomor HP, WhatsApp yang sudah terverifikasi, lebih bagus. Terus akun kita juga kalau apa namanya screen share gitu, karena nantinya pembeli juga akan lihat profil kita seperti apa. Lalu persiapan dengan produknya apa, selanjutnya foto produk. Untuk produknya di sini memang kalau di marketplace memang lebih ke tren ya atau kebutuhan, jadi produk yang sedang tren saat ini itu yang banyak dicari karena mereka kan mencari ya, masuk ke penelusuran, jadi mereka banyak mencari produk-produk yang sesuai dengan misalnya kebutuhan mereka. Lalu foto produk di sini kita persiapkan banyak, paling nggak sehari kita siapkan 10, ya minimal 10 atau lebih monggo. Produk yang berbeda, foto produk yang berbeda, karena kalau sama si apa namanya itu bukan, jadi mesinnya itu dia akan menangkap duplikasi, jadi nggak bisa diposting ya. Paling nggak mungkin misalkan pada perbedaan sedikit lah, atau dikasih watermark atau apa yang masalah, atau editnya dipindah sedikit, itu lebih baik. Tapi kalau warna biasanya masih tertangkap, masih duplikasi. Kalau misalkan ada, misalkan ini ya, misalkan kita jual black ini, kita kasih di samping atau di tengah atau di sini, itu beda. Tapi kalau tetap di sini mungkin warna ininya sama, itu masih duplikasi. Itu bisa dibedakan dengan posisinya, itu udah beda. Itu sih paling. Kita siapkan foto produknya yang agak banyak. Selanjutnya riset kata kunci. Nah, riset kata kunci sebenarnya bisa lewat Google, ada tren, ada status apa namanya Google Trend. Cuma ini kita sederhana aja pakai yang ada di Facebook. Jika kita misalkan kita sudah ada produk nih ya, kalau saya di sini nyampuin karena produknya pembersih kerak, ya fungsinya pembersihkan kerak. Terus saja pembersih kerak itu akan tersuggest beberapa apa namanya kata kunci yang disarankan oleh si Facebook. Nah, kita coba listkan kata-kata itu di daftar kita. Itu nantinya untuk judul dan juga di label. Dan juga mungkin nanti bisa dimasukkan di dalam apa namanya deskripsi. Persiapkan maksimal 20 lah kata ini atau dengan kata lain yang sekiranya si konsumen dia akan melihat akan menuju ke produk kita. Lanjut, siapkan deskripsi. Kita sudah siapkan deskripsinya agar nanti kalau sudah kita masuk ke marketplace kita tinggal copy paste aja. Lanjut, oh ya, gabung grup forum jual beli. Kita siapkan juga, kita join ke grup jual beli. Kalau sini mungkin Purwokerto, kalau awal mungkin targetnya masih domisili sini ya, atau Purwokerto atau nanti mau luar kota juga bisa. Kita udah join dulu, minimal 10 lah. Banyak lebih baik lagi. Nah,
Ini tampilannya ukuran gede berapa? Seperti tampilannya. Mungkin langsung kita coba seolah kita posting ya. Maaf kalau kayak kecepatan. Awal ini produknya Mas Afid nih. Ini DMC, kalian sudah sold berapa Mas? 3.000. Ya, ini buku fiturnya Mas Afid. Nah, kita coba memposting ini. Kita siapkan gambarnya, misalkan ini ya. Lanjut, Pak. Nah, kita masukkan judulnya. Nah, judul buku anak ini kata kunci kan buku anak. Kalau detektif mestinya ini apa namanya produknya. Jadi kita masukkan kata kunci yang kalau judul terserah, bisa masukkan promo di depan misalnya gratis ongkir atau bisa COD atau apa terserah monggo. Yang penting ada kata kunci. Lanjut. Kategori disesuaikan atau kadang juga ada yang mereka itu setiap kategori dimasukkan. Mungkin itu spam ya. Tapi ini disesuaikan aja dengan itemnya. Isinya ada buku. Nah, ini untuk lokasi. Untuk lokasi Facebook Marketplace itu karakternya adalah untuk lokal community. Jadi untuk sekitar kita aja. Sekitar kita aja. Kalau dengan dicari di penelusuran itu mungkin kisaran mungkin 8 km atau berapa agak sampai luar kota. Nah, kita sesuaikan juga dengan kondisi seperti itu. Jadi untuk lokasi, untuk awal-awal kita misalkan target misalkan Banyumas misalnya. Kita cari Banyumas itu jangan hanya Banyumasnya yang ditembak, tapi kecamatan. Misalkan Sukaraja atau Purwokerto apa. Mudahnya adalah kode pos. Siapkan kode pos. Kalau di itu kan ada ya kode pos misalnya sini kalau Sumbang mana aja ada kode posnya itu siapkan nomornya itu. Lalu dimasukkan di lokasi tersebut. Target kita adalah di skup kecil itu. Di skup kecamatan itu karena mereka akan nanti keluarnya di lokasi terdekat. Lanjut. Nah, ini kita masukkan deskripsinya. Nanti terakhir ada call to action dan bisa diarahkan ke WhatsApp juga. Walaupun memang untuk marketplace lebih banyak posting di di chatting di messenger ya, lebih banyak di situ. Mereka biasanya nggak mau, ya, kadang ada sih mau ya, cuman lebih banyak di situ. Lanjut. Harga, untuk harga ada yang mencantumkan harga real, misalkan ini harganya 2. Ada yang mencantumkan ini kalau harga aja, ada yang mencantumkan harga sudah dengan ongkir atau ya terserah monggo ya, atau hanya kode 1-2. Itu kalau saya pribadi saya menggunakan keduanya, bisa harga real atau harga kode. Masing-masing punya alasan dan pembeli pun juga mereka nyaman ke masing-masing, bisa nyaman ke masing-masing ini. Ada yang suka dengan harga yang sudah ada atau ada yang mereka itu penasaran. Bisa 1-2 ya mereka penasaran. Harga berapa sih? Mereka chat. Chat itu sebenarnya meningkatkan interaksi kita. Nanti akan ada saya jelaskan di untuk apa namanya dominasinya. Lanjut. Ini untuk labelnya tadi yang saya sampaikan di depan, kita persiapan untuk mencari kata kunci itu. Nah, kita masukkan kata kunci ini sebanyaknya, maksimal 20 kata kunci yang disediakan oleh Facebook Marketplace. Lanjut. Mungkin ada yang tanya dulu. Ya, lanjut. Tinggal selanjutnya kita klik selanjutnya, lalu kita yang tadi kan sudah siapkan grup jual beli, kita masukkan juga ambil promo di grup jual beli tersebut, lalu klik terbitkan juga. Nanti akan ditinjau oleh Facebook apakah memenuhi syarat mereka atau enggak. Misalkan kan ada item-item yang tidak diperkenankan oleh Facebook, yang di bawahnya ada item-item apa aja yang tidak diperbolehkan atau tadi apa itu namanya, gambarnya duplikasi atau enggak, itu nanti di situ. Kalau sudah, artinya kita sudah tershare, sudah diterbitkan. Lalu ini strategi optimasi marketplace, dominasi marketplace. Yang pertama interaksi. Interaksi ini apa sih?
Facebook kan nggak ada like comment ya, kayak marketplace nggak ada like comment, nggak ada apa sih, yang nggak ada itu ya, seperti yang di postingan akun pribadi ya. Ini adanya di Messenger. Coba kalau bisa nyoba, coba Al-Quran Al-Basin tuh. Coba kalau bisa dicoba dituliskan, coba Al-Quran Al-Basin. Coba hasilnya seperti apa? Di Plus ya, boleh dituliskan coba hasilnya apa? Al-Quran Al-Basin. Kondisinya yang sekitar sini ya. Ada, coba saya lihat. Nah, ini punya saya. Terus sama. Yang pertama saya. Terus ini saya. Jadi ini ada beberapa tampilan. Target kita, produk kita ada di tampilan itu semua. Jadi ketika mereka mencari, ketemunya kita lagi. Karena mereka nggak seperti kayak di marketplace kayak Shopee, mereka bisa ke tokonya, nyari ke tokonya, nggak bisa. Mereka nggak bisa seperti itu. Kecuali mereka sudah pernah beli atau apa, bisa langsung ngecat ya. Karena mereka hanya tampilan ini. Jadi gimana caranya kita bisa berada di tampilan depan ini ketika mereka mencari. Yang kedua, posting baru. Nah, ini fungsinya setiap hari kita harus posting seperti ini. Mungkin ini dulu, nanti saya lanjutkan nanti ada tentang push tips untuk push lanjut. Nah, ini posting rutin dan masif. Saran saya posting sehari paling enggak atau 7 atau 10 ya, lebih dari 5 postingan setiap hari dengan berbeda judul, walaupun judulnya beda namun tetap dengan kata kunci ya. Yang penting satu adalah targetnya adalah misalkan kita mau seminggu ini itu posting satu produk di satu kecamatan. Misalkan kita bidik satu kecamatan ini, misalkan Sukaraja nih, Sukaraja produk satu aja. Tiap hari kita posting 10 atau 5 atau 10. Di jam-jam nanti jamnya mungkin ada jam-jam santai gitu. Nah, setiap hari itu. Karena nanti di Facebook Marketplace itu setiap 7 hari dia akan ada pembaruan. Jadi kalau kita sudah 1 minggu kita rutin posting itu, 7 hari pertama kita tinggal tempat baru aja, nggak perlu kita posting lagi. Kita bisa pindah dengan kota lain atau kecamatan lain. Memang minusnya Marketplace ini memang ya gratisan ya, kita semuanya nyoba, nggak tahu mana kecamatan yang laris, mana yang sedang bagus di daerah mana. Memang seperti itu kendalanya. Cuman bisa dibuat dari misalkan 7 dan 7, 2 kita buat di Banyumas kota, yang 5 di kecamatan misalkan seperti itu, nggak masalah. Jadi nanti di kota ada, di kecamatan ada. Lalu setelah itu kita coba dengan kota lain, atau kita coba beberapa kecamatan, kita coba testing mana yang ada responnya. Nah, itu kita bisa maksimalkan di lokasi tersebut. Lalu lanjut. Nah, kita itu gunakan fitur pembaru. Jadi setiap 7 hari nanti akan ada pembaruan. Fitur kita akan diperbarui lagi, dan itu sangat powerful ya, karena akan sangat akan naik lagi. Tadi mungkin bisa dicek ini di akun yang tadi. Yang kotak yang tadi Pak. Ditawarkan seminggu yang lalu, itu 7 hari yang lalu. Jadi padahal itu sebenarnya udah lama, cuman itu ada pembaruan di 7 hari yang lalu. Seperti itu ada mungkin tambahan. Ini ada tawarkan ke
sambil posting kita juga sambil share ke grup yang lain masing-masing. Soalnya ada harga coret ini kalau di fitur pakai HP itu bisa menggunakan harga coret, tapi kalau pakai PC malah nggak bisa. Pakai HP itu misalkan kita bikin harga pertama itu 100.000, kita naikkan ya 100.000. Kita misalkan chat sama orang belum posting nih, kita coba turunkan harganya misalnya 95, dia akan terima notifikasi oh harganya turun. Itu buat mengikat dia bisa kalau memang dia memang butuh dan harganya mungkin pas, dia bisa ngecat lagi ulang. Itu keuntungan harga coret saja. Atau juga sebagai apa ya, harganya lebih murah ya untuk apa namanya kesannya seperti itu. Selanjutnya juga yang tadi harga kode. Jadi untuk menimbulkan interaksi, saya kadang memainkannya seperti saya kan ada beberapa akun. Saya coba kalau postingan baru saya coba interaksi dengan produk yang baru. Jadi kan di situ timbul interaksi. Jadi itu ngaruh ke apa namanya dominasi di Facebook, di marketplace itu di pencarian itu dia akan muncul di atas karena ada interaksi banyak. Kalau apa namanya di akun yang sudah jualan itu nanti kelihatan jumlah interaksinya berapa di item ini, di item satu produk dan lain-lain itu akan kelihatan jumlahnya ada berapa, dan itu berpengaruh terhadap dominasi di penelusuran Facebook Marketplace. Promo seperti diskon atau segala macam. Kalau memang ini Facebook Marketplace memang karakternya dia lokal sehingga mainnya COD. Jarang ada yang mau untuk transfer gitu. Dia memang tahunya lokasinya dekat. Kadang memang pengiriman dari mana? Misalkan kita tembak ke Tegal atau apa. Yang dari Purwokerto, jauh ya. Kita langsung tembak. Biasanya 1 sampai 2 harian misalkan. Dengan harga sekian udah gratis ongkir. Biasanya akan tahu. Karena yang ini kan dia bayar di rumah aman gitu ya. Dia bayar di rumah aman. Jadi bahasa-bahasa promo nanti bisa diolah sendiri. Ini sampai ada yang menulis secara gratis asal jual motor terus gratis. Ya ditulis sendiri itu bisa tanya nanti. Itu promo. Motor itu gratis. Terus ada lagi yang RP1 itu apa? Itu untuk interaksi. Jadi kalau memang butuh dia nanya. Kalau tanggal setelah itu dia nggak nanya. Kalau saya coba tujuannya, jadi ada itu juga ada yang gratis motor. Ya, otomatis akan menolak sendiri. Tapi pakai HP ya. Kalau pakai ini nggak bisa loh. Langsung jual apa mas? Nanti kita pas edit kita nyoba, misalnya tadinya 100.000, kita harus aja 95, nanti otomatis di pencarian dia akan nyolok sendiri. Saya malah gini, harganya tadinya 1, 2, 3, kita bikin 87, jadi kan syaratnya 1, 2, 3, jadi lebih mahal gitu. Iya, jadi ngaruhnya gitu, nanti ngefeknya. Jadi cuma permainan aja ya, misalkan gratis, kata menarik. Untuk menarik interaksi, interaksi itu nanti efeknya ke dominasi Facebooknya itu nanti pelariannya atas. Untuk melihat display di HP juga ada, bisa melihat mana sih yang item yang sedang populer ya. Ada itu ada populer bisa di tag di situ, nanti bisa dipelajari mana sih produk yang sedang populer ya. Iya ya. Nanti yang pernah ngecat, yang pernah nanya akan ternotifikasi. Nanti akan ternotifikasi. Harganya turun. Kadang-kadang cuma diberikan Rp5 atau apa ya. Untuk ini aja sih, untuk pengingat sih yang sudah ngecat. Lalu ini untuk yang di setting itu kan itu bisa jangan yang terakhir itu si menu apa namanya ini menu settingnya itu dia akan minta penilaian ke pembeli. Jadi
kita bisa minta penilaian. Mungkin kita sudah membeli, sudah menjualkan, sudah mengirimkan, kita minta penilaian ke sana. Itu bisa. Apa namanya, akun kita lebih bagus. Kontrak contoh Ya itu. Nah gitu. Untuk interaksi. Tapi orang lain serius apa gimana? Serius. Itu efeknya masuk. Kita serati. Kadang ada yang waktu posting, kalau ini waktu posting kalau dibuka ini yang ya ini santai lah, santai. Apa yang mau biasanya kalau saya mau itu mau teman blog atau chat santai itu orang ada posting, kalau ada posting yang pasti kita harus respon. Karena kadang mereka itu nanya nggak hanya satu akun, ternyata ada akun nanya di beberapa akun. Saya kebetulan ada beberapa akun yang nanya juga sama aja. Kalau saya yang tadi yang ini ya, iya saya sama mau saya kata. Ya punya perbedaan. Jawab pertanyaan dengan baik dan informasikan manfaat serta keuntungan yang berguna. Tadi yang nilai harga yang tidak sebenarnya. Gini, kalau misalkan tahu ya, misalkan sudah kita cari sepatu, kita budgetnya 100.000. Di 100.000 ternyata yang kita maksudnya harganya lebih tinggi. Biasanya kita nggak akan lihat itu, kita akan skip, kita akan cari yang sesuai dengan budget kita. Tapi kalau mungkin bisa jadi yang apa namanya hanya mungkin 1, 2, 3 dia akan mas berapa sih harga berapa kan kita sudah ada template ya, mereka tinggal nanya kan apa namanya tersedia atau enggak, barangnya tersedia atau enggak, terus dia akan nanya harganya berapa. Nah, ketika mereka nanya harga, kita tidak hanya memberikan harganya berapa, tapi kita juga informasikan keuntungannya, manfaatnya, seperti itu. Seringkali kalau saya kan jual Al-Quran, sudah ada di apa namanya di postingan sudah ada isinya. Tapi mereka nanya lagi di situ, kan isinya kayak apa? Mari kita sampaikan isinya, keunggulannya, sampaikan kembali karena tipe warga Mas Nambah itu kita itu memang harus nanya dulu, nggak suka membaca. Lalu call to action, kalau saya pakainya silahkan atau apa namanya mau pengiriman hari ini, terus kita arahkan untuk membeli. Lanjut. Kalau sudah tidak ada feedback, kita coba follow up lagi untuk berikutnya. Barangkali mungkin lupa, atau barangkali mungkin uangnya kemarin terpakai sekarang ada. Kalau ini sangat penting. Itu terkilas. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan, cukupkan. Cara